Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan masuk pada tema selanjutnya yaitu tema 3, subtema 3 pembelajaran kelima. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima, kita akan belajar mengenai matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Matematika kita akan belajar mengenai satuan berat, kemudian bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai informasi mengenai sifat wujud benda gas, dan PPKN yaitu mengenai gotong royong. Sebelumnya, apakah anak-anak ingat materi pelajaran kita pada pembelajaran sebelumnya? Materi kita pada pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai satuan panjang. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Sebelumnya anak-anak, Bu Hana punya pertanyaan sebagai berikut. Benda apa yang kalian lihat pada gambar berikut ini? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah balon udara. Mengapa ya balon tersebut bisa terbang di langit? Balon udara bisa terbang di langit karena memiliki udara di dalamnya. Udara ini dibuat dari gas yang ada pada mesin-mesin di balon udara. Itu terdapat pada kotak-kotak berwarna coklat sebagai berikut. Nah, makanya kapal balon ini bisa terbang di udara karena ada suplai gas yang dibuat dari mesin api yang ada pada kotak-kotak berikut ini. Nah, anak-anak, kita hari ini akan mempelajari mengenai sifat benda gas yang lainnya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai beberapa macam wujud benda. Bu Hana akan menjelaskan kembali mengenai beberapa wujud benda yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada wujud benda padat, seperti contohnya batu. Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak bisa berubah atau tetap dan juga bisa dipegang. Kemudian ada benda cair. Benda cair bentuknya akan berubah sesuai tempat yang ditempatinya dan tidak bisa digenggam. Kemudian ada benda gas. Benda gas itu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini kita akan masuk pada percobaan sifat benda gas. Pertama-tama anak-anak pasti sudah menyiapkan kantong plastik masing-masing di rumah seperti ini ya. Nah, kita akan meniup bersama-sama kantong atau plastiknya ini. Oke, Bu Hana akan mempraktekkan. Jika sudah, silahkan diikat seperti ini. Nah, anak-anak coba kita perhatikan. Mengapa gas yang tadi kita sudah berikan ke plastik, itu plastiknya berubah menjadi seperti ini. Kira-kira di dalamnya ada apanya ya? Nah, betul sekali anak-anak. Di dalamnya ini ada gasnya. Apakah bisa kita pegang gas tersebut? Tidak ya. Nah, apakah juga bisa kita lihat? Juga tidak. Tapi ternyata gas ini bentuknya bisa memenuhi plastik ini. Jadi bentuknya itu sesuai dengan wadahnya. Kalau dia diwadahi plastik seperti ini, ya bentuknya seperti ini. Kalau dia diwadahi ke balon, nanti juga dia akan membentuk sebuah balon. Sekarang coba kita keluarkan. Nah, ketika keluarkan, apakah kita bisa memegang gas tersebut? Tidak bisa ya. Jadi kesimpulannya yang mana? Apakah bentuknya berubah sesuai tempat atau bentuknya tetap? Nah, pintar sekali. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Tadi karena diwadahi kantong plastik, maka tempatnya juga menjadi kantong plastik. Nah, anak-anak, apakah udara mempunyai berat? Mari kita baca teks berikut ini. Coba kamu timbang, manakah yang lebih berat? Balon yang mengembang atau balon yang mengempis? Nah, tentu balon yang mengembang jauh lebih berat daripada balon yang mengempis. Itulah yang menunjukkan bahwa udara mempunyai berat. Dari gambar berikut terlihat bahwa balon yang berisi udara atau berisi gas itu
timbangannya lebih berat daripada balon yang tidak diisi gas. Jadi kesimpulannya, gas itu memiliki berat. Nah, tadi kita sudah melihat ilustrasi balon yang diisi gas apakah memiliki berat atau tidak. Ya. Nah, di sini kita akan masuk pada alat ukur berat. Alat ukur berat yang baku itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada timbangan kue. Nah, Buana punya contohnya timbangan kue seperti ini. Pada timbangan kue ini, di sini ada angka-angka yang menunjukkan berat benda yang kita hitung. Nih ya, anak-anak. Kemudian timbangan kue itu untuk mengukur bahan untuk membuat kue. Kemudian ada yang disebut timbangan badan. Ini untuk mengukur berat badan. Satuan yang digunakan adalah kilogram. Seperti ini. Di sini juga ada angka yang menunjukkan berat badan kita. Satuannya kilogram. Kemudian ada timbangan warung. Untuk mengukur bahan yang dijual di warung atau di pasar. Satuannya bisa gram atau kilogram. Kemudian ada timbangan beras untuk mengukur berat panen yang berkarung-karung besar-besar itu menggunakan timbangan beras. Kemudian ada timbangan gantung, biasanya digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Biasanya anak-anak melihatnya di posyandu. Dan yang terakhir ini ada neraca, biasanya digunakan untuk menghitung perhiasan atau logam. Nah, mari kita bersama-sama menjodohkan mana benda dan alat hitung berat yang benar. Dari yang pertama, ada bayi. Kira-kira bayi dihitung menggunakan apa ya? Nah, kita akan gariskan ya. Bayi itu dihitung menggunakan ini tadi alat timbang bayi. Kemudian telur. Telur menggunakan betul sekali. Telur menggunakan timbangan pasar. Kemudian perhiasan atau logam ya, menggunakan neraca. Selanjutnya ada tepung sedikit yang untuk membuat kue, maka kita menggunakan timbangan kue. Dan yang terakhir ada hasil panen yang berupa karung, kita menggunakan timbangan beras. Ini ya. Nah, apakah jawaban anak-anak betul? Nanti anak-anak bisa komen di bawah link YouTube ini ya. Kemudian kita akan berlatih bersama. Buana memiliki timbangan apa ini tadi namanya anak-anak? Ya, timbangan kue. Nah, Buana akan menghitung berat beras menggunakan timbangan kue tadi. Ya, kita perhatikan bersama-sama. Berat beras ada berapa anak-anak? Nah, caranya kita perhatikan panahnya itu dia berhenti di angka berapa? Betul sekali, di angka 2. Jadi jawabannya 2 kilogram. Sip, anak hebat. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung berat duku. Kita perhatikan lagi. Jarumnya menunjuk angka berapa? Apakah angka 1, 2, atau 3? Nah, betul sekali. Menunjuk angka 1. Sip, anak hebat. Lanjut, kita pada menghitung buah melon. Berat melon, kita lihat pada angka yang ditunjuk lagi. Mendekati angka berapa? Nah, mendekati angka 2. Sih, betul. Jadi anak-anaknya Buana sudah pintar semua ya. Sudah bisa menghitung 3 benda tadi. Selanjutnya, tadi kita bicara mengenai benda gas. Coba perhatikan gambar berikut anak-anak. Apa yang anak-anak lihat pada gambar berikut? Ya, ada asap. Asap termasuk benda apa anak-anak? Ya, betul sekali. Asap termasuk benda gas. Ya, berarti anak-anak tadi benar-benar mendengarkan Bu Ana ya. Nah, ternyata terjadi kebakaran hutan di Riau yang mencapai 803 hektar. Ini tepatnya di lahan kering ya anak-anak ya. Nah, beritanya seperti ini. Yang berjudul Presiden mengajak masyarakat bergotong royong menanggulangi kebakaran hutan. Kita baca bersama-sama ya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu karena gotong royong adalah jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Gunung Damar, Kelurahan Gunung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari kebakaran di lahan. Samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Nah, dari pertanyaan yang sudah dari berita yang tadi sudah kita baca bersama-sama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Kita harus apa? Nah, pintar sekali. Kita harus bergotong royong untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kenapa ya anak-anak kita harus bergotong royong? Iya, betul sekali. Agar dampak hutan tidak merugikan banyak pihak, jadi kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Anak-anak ingat tidak? Gotong royong itu termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, betul sekali anak-anak. Sila ketiga dan juga sila kelima. Sip, 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 sip untuk anak-anak hebat di kelas 3. Nah, sekarang coba kita bersama-sama untuk melihat pernyataan berikut ini. Apakah anak-anak setuju atau tidak setuju? Yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan sifat gotong royong. Setuju? Ya, setuju ya. Kemudian yang kedua, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Apakah anak-anak setuju? Ya, betul sekali. Setuju ya. Kemudian, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Ya, tidak setuju ya anak-anak, karena gotong royong bisa dilakukan di masyarakat dan juga di sekolah. Selanjutnya, gotong royong membuat pekerjaan sulit menjadi mudah. Ya, betul sekali anak-anak, betul ya. Kemudian, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Ya, harus dilakukan dengan ikhlas. Sih, anak-anak sudah hebat. Sudah 5 pertanyaan dijawab dengan benar. Kemudian, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Betul sekali. Kemudian, tidak ikut serta gotong royong karena jumlahnya sudah banyak. Apakah harus seperti itu? Setuju atau tidak? Tidak ya, karena kita harus tetap saling bergotong royong walaupun jumlah orangnya sudah banyak. Selanjutnya, ada kebiasaan gotong royong yang mulai berkurang. Apakah anak-anak setuju atau tidak? Tidak setuju ya, karena kebiasaan gotong royong tidak boleh berkurang, walaupun di kota maupun di desa. Selanjutnya, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Ya, sangat setuju anak-anak hebat. Kemudian, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Tidak setuju ya, seharusnya gotong royong tidak dilaksanakan dalam semua kegiatan. Ketika ujian, maka harus dikerjakan sendiri-sendiri. Tip anak-anak hebat, 10 nomor dijawab dengan benar semua. Nah, anak-anak, materi apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, kita sudah mempelajari mengenai matematika, bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Pada matematika kita belajar tentang apa? Satuan, satuan berat. Kemudian pada bahasa Indonesia tadi kita mempelajari informasi mengenai ya sifat, wujud, benda, gas. Kemudian untuk PPKN tadi kita sudah belajar tentang sikap apa? Sikap bergotong royong. Sip, berarti anak-anak sudah hebat semuanya, sudah mengetahui materi kita pada pagi hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, anak-anak, Bona sudah menyelipkan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Nanti bisa dicek di bawah ini ya. Nanti anak-anak bisa berkomentar di kolom tersebut. Jadi Bona bisa cek. Jangan lupa sertakan nama dan juga absen ya. Nah, anak-anak, begitu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kurangnya Bona mohon maaf. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada pagi hari ini. Bona tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.